Hai Nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan mereview One Piece chapter 1046 yang masih memperlihatkan suasana pertempuran yang terjadi di Onigashima. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Oke, kita mulai dengan cover story. Rupanya cover story kali ini masih melanjutkan kisah dari keluarga Germa Double Six yang tanpa terasa sudah memasuki volume ke-9. Dan kisah kali ini di Kota Coklat kedatangan dua penyusup yang membuat warga di sana panik. Lantas, siapakah mereka? Jika kita perhatikan gaya berpakaiannya yang menggunakan jubah dan sepatu lebih mirip dengan pasukan Germa. Walaupun kelemahannya, sepatu yang mereka gunakan agak berbeda dari keluarga Germa. Nah, jika benar dua penyusup ini adalah Germa, maka besar kemungkinan mereka adalah Ichiji dan juga Raiju untuk membebaskan dua saudara yang lain yang tertangkap, yaitu Niji dan juga Yonji. Masih ingat di cover story volume ketiga, terlihat mereka berdua ditangkap di Pulau Coklat, lalu dipindahkan di kediaman Big Mom sebagai salah satu koleksinya. Sedangkan Ichiji dan Raizu masih mengira jika mereka masih di Pulau Coklat. Nah, di cover story selanjutnya sepertinya akan ada adegan pertarungan antara mereka berdua melawan para anak Big Mom. Salah satunya tentu Oven yang mulai kembali ke Pulau Coklat. Oke, kita lanjut pada inti pembahasan. Setelah mendapatkan serangan di wajah hingga menembus tengkorak Kaido, di chapter ini ia diperlihatkan terkapar dan tak lama itu ia bangun dengan memegang wajahnya yang masih terasa sakit. Nah, dengan banyaknya serangan yang diciptakan Luffy pada Gear 5 ini membuat Kaido masih terheran-heran. Karena serangan yang diciptakan Luffy sangat berbeda dari sebelum ia menggunakan Gear 5. Bahkan saking penasarannya, Kaido menanyakan siapa Luffy sebenarnya. Tentu saja jika ditanya seperti ini, sejak dulu jawabannya masih tetap sama. Jika ia adalah Monkey D. Luffy, orang yang akan melampauimu dan menjadi Raja Bajak Laut. Tentu jawaban semacam ini sama sekali tidak memuaskan Kaido. Tapi Kaido langsung memuji kekuatan Luffy yang sudah mencapai awakening dan tidak pernah terduga olehnya. Lantas bagaimana ceritanya jika Kaido baru tahu jika Luffy adalah Joy Boy yang ditunggu selama ini? Apakah ia mulai gentar menghadapinya atau malah sebaliknya? Tapi sampai saat ini kita belum mengetahui latar belakang siapa Kaido sebenarnya yang juga ingin menciptakan perang besar melawan pemerintah dunia. Jika saja Kaido memiliki misi yang sama dengan Joy Boy, maka tidak menutup kemungkinan Kaido akan mulai bersekutu dengan si Joy Boy baru ini. Dalam chapter ini juga memperlihatkan sosok Zunisa yang merasa jika suara genderang itu membuatnya nostalgia dengan Joy Boy di masa lalu dan merasa jika dia benar-benar hadir. Meski Zunisa tahu jika suara itu berasal dari penerus takdir Joy Boy, orang yang akan mewujudkan mimpi Joy Boy di masa lalu yang telah tertunda ratusan tahun lamanya. Dari perkataan Zunisa ini, kami malah semakin penasaran bagaimana sosok dari Joy Boy di 800 tahun yang lalu yang memiliki pengaruh di banyak kerajaan. Ya, semoga saja nantinya Oda Sensei akan memperlihatkan flashback dari kisah Joy Boy pada chapter-chapter mendatang. Duel Kaido versus Luffy kembali memanas. Kaido dengan Kadabonya menyerang Luffy dengan begitu brutalnya. Jika dalam wujud selain Gear 5, serangan Kadabo begitu mematikan, bahkan sudah 3 kali Luffy dibuat terkapar setelah mencium Kadabo Kaido. Tapi dalam wujud Gear 5 ini, sekuat apapun Kaido menggunakan Kadabonya untuk menghajar Luffy, hanya membuat semua tubuh Luffy membentuk Kadabo karena sesuai dengan pernyataan Gorosei di chapter-chapter lalu, bahwa tubuh Luffy akan memiliki elastisitas atau kelenturan yang tinggi. Dan wajar saja jika Luffy bisa menjadi seperti itu. Lalu gantian Luffy yang menyerang Kaido dengan pukulan beruntun. Tapi ada hal yang tidak biasa dari serangan Luffy kali ini.
karena pukulan Luffy ini membentuk gelembung karet pada tubuh Kaido. Namun tidak diperlihatkan lagi apakah gelembung karet itu masih tetap ada pada tubuh Kaido atau tidak, karena tubuh Kaido yang terkena serangan itu tidak diperlihatkan kembali di akhir chapter. Di chapter ini selain pertarungan Luffy versus Kaido juga memperlihatkan bagaimana paniknya orang-orang seisi kastil yang mengalami kebakaran hebat. Hampir di semua sisi terbakar. Jika tidak diatasi dengan cepat maka akan semakin banyak korban jiwa yang berjatuhan. Namun untungnya berkat pengalaman di masa lalu Raizo dan latar belakang sebagai ninja hebat, ia memiliki inisiatif untuk menyimpan air semburan Zunisa di dalam gulungan ajaibnya. Dan kali ini segel air dari gulungan ninjanya dilepas. Kemudian Jinbe sebagai pengendali air langsung menyebarkan air tersebut ke penjuru kastil. Di akhir chapter, kita diperlihatkan Yamato yang mulai mendesak Momonosuke menciptakan awan api yang cukup kuat. Hal itu untuk menopang Onigashima yang saat ini awan apinya semakin lama semakin rapuh. Apalagi Kaido juga telah menyebutkan jika Onigashima akan segera jatuh, yang artinya memang awan api itu sudah disetting Kaido akan habis saat sampai di ibu kota bunga. Lantas, apakah Momonosuke mampu menciptakan awan apinya sendiri yang cukup kuat menopang Onigashima? Di sini ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Pertama, karena terus-terusan didesak Yamato, Momonosuke akhirnya mampu menciptakan awan apinya sendiri yang cukup kuat. Atau yang kedua, Momonosuke malah meminta kepada Zunisa untuk menopang pulau ini agar bisa turun jauh dari ibu kota bunga. Nah, lalu yang menjadi perhatian utama dalam chapter ini adalah bagaimana Luffy dengan imajinasi liarnya menangkap petir dari awan hitam yang saat itu memang sedang mengeluarkan banyak petir. Dan ia jadikan sebagai senjata barunya untuk menghadapi Kaido. Tentu dari sini banyak nakama yang tidak ada yang menyangka jika Luffy akan mengendalikan petir. Itu artinya Luffy seperti menguasai tiga kekuatan buah iblis. Pertama, Zoanika, kedua, Paramecia karet, dan ketiga, Logia petir. Lantas, bagaimana nasib Kaido selanjutnya? Apakah ia sanggup menahan serangan petir itu atau malah membuat tubuhnya gosong? Nah, bagaimana menurut nakama semua? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar.